Untuk 1 minggu ke depan, gue menantang diri gue hanya makan mie gacoan selama 1 minggu berturut-turut. Dan mencari tahu apakah gue akan masih hidup seperti manusia biasa, atau apakah gue akan berubah menjadi cacing karena gue setiap hari makan mie. Tapi sebelum itu, gue jelasin dulu rulesnya dikit. Jadi rules yang pertama, gue cuma boleh makan makanan dari mie gacoan. Rules yang kedua, gue boleh minum apapun karena gacoan itu pedas. Rules ketiga, gue boleh tambah atau campur gacoan gue dengan apapun buat keperluan konten Instagram. Dan rules keempat, mie gacoan yang gue makan itu wajib naik level setiap harinya. Yang artinya gue akan mulai dari level 1 dan berakhir di level 8. Bang, lu gak mati? Bang, lu bego ya? Bang, lambung lu aman gak? Shh, udah, daripada kalian banyak nanya, kita langsung aja cemplung ke videonya ya. Dan iya, gue bego. Ya, hari pertama itu dimulai dengan semangat dan antusias ya, karena ini adalah project pertama YouTube gue tentang makanan. By the way, gue ini terinspirasi dari Surya, kalian boleh langsung cek channelnya. Nah, jadi dengan tidak ada perencanaan apapun dan pikir panjang, gue langsung aja cabut dari kos gue ke gacoan terdekat. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung cus aja yuk, yuk ikut deh. Nah, gue pilih untuk jalan kaki karena jarak antara kos dan gacoannya hanya 800 meter. Nah, tapi jujur gue bego banget karena gue milih buat jalan kaki di jam 12 siang ya. Jadi matahari itu ada pas di atas kepala kita. Indonesia panas banget. Gue cuma berharap pas sampai gacoan gue bisa langsung duduk dan menikmati makanan yang udah gue pesan. Nah, pas gue sampai ternyata antrian gacoannya udah meluber sampai ke parkirannya. Ya, what do you expect? Ya iyalah, ini jam makan siang. Ini sebenarnya yang bikin gue penasaran sih. Kenapa ya gacoan itu buka cabang di mana-mana, kedainya di mana-mana, tapi itu selalu ramai gitu loh, kayak nggak pernah sepi nih benda, kayak rame terus. Apa sih rahasianya? Nah, fun fact, ini pertama kali gue makan gacoan langsung di tempatnya. Sering nggak makan mie gacoan? Sering. Makan di tempatnya juga? Selalu tiap per minggu sih aku. Tiap minggu? Iya. Set. Iya, panjang banget Kak tiap hari. Tiap hari? Iya, tiap hari. Gak ada berhentinya sampai malam pun Kak. Bisa berapa lama nih kira-kira ngantri? Bisa sejaman Kak. Sejaman? Iya. Nah, setelah ngantri selama 1 jam dan nunggu hampir 30 menit, akhirnya makanan pertama di project ini datang. Ini gue order mie gacoan dan mie home bimpa level 1, karena ini hari pertama, dan 1 porsi lumpia udang. Jujur ini lumayan worth it sih. Dengan harga yang lumayan murah dan porsi yang oke lah, gue jadi semakin percaya diri gue bisa selesaikan challenge ini. Disclaimer, jangan percaya semua kata-kata gue di awal video ini ya. Mie-nya enak, gak pedas sama sekali, dan gue lebih prefer gacoan sih daripada home bimpa karena lebih ada rasa. By the way, tadi gue ada sebut porsinya lumayan ya. Sebenarnya enggak juga, karena gacoan gue ludes dalam 4 lahap doang. Untuk porsi pertama project ini, gue habisin total Rp38.500 dan ngelahap sebanyak 1.431 kalori. Jadi habis dari gacoan, gue pergi langsung ke gym, dan habis dari gym gue pulang ke kos lalu makan malam. Untuk makan malamnya, gue ada beli 1 bungkus mie gacoan dari siang. Dan untuk porsi kedua project ini, gue habisin duit sebanyak 11.500 dan lahap sebanyak 621 kalori. By the way, ini lumayan gila sih, karena dengan porsi yang kecil, dia itu mendonasi 621 kalori yang lumayan gede. Nah, karena di satu berjalan dengan ringan dan lancar, gue jadi semakin lebih pede untuk makan mie gacoan 7 hari berturut-turut. Hari kedua dimulai dengan gue bangun pagi karena gue harus pergi ke IKEA Alam Sutra. Gue order 2 porsi gacoan level 2 dan 1 porsi siomay dari Grab. Gue pindahin ke kota makan dan cus langsung OTW ke IKEA. Setelah melihat overpriced furnitures dan boneka-boneka yang gemoy, gue pergi ke kafetarianya dan makan. By the way, sorry ya pihak IKEA. Karena merasa nggak enak, gue juga order 1 porsi gravy dari IKEA. Di sini gue jujur iri banget sama teman-teman gue karena mereka bisa makan biji daging Swedia dan ikan goreng tepung. Mereka bisa makan enak. Gue cuma bisa makan gacoan guys. Gacoan di IKEA. Enak. Dunia ini nggak adil. Pas makan, gue tuang gravy ini ke gacoan gue. Dan jujur sih, wujudnya mirip banget sama hasil ekskresi manusia ya. Tapi kita nggak boleh judge a book by its cover. Gue cobain dan ternyata enak juga. Jadi mirip mie nyemek gitu loh. Boleh kali kapan-kapan ada menu IKEA X gacoan. Untuk makanan porsi ketiga project ini, gue keluar Rp30.000 dan gue serap sebanyak 875 kalori. Setelah makan, gue pergi main ke sebuah taman di Gading Serpong, bukan Dan di sini sebenarnya gue ada estimasi sih. Kalau pulang dari Tangerang ke kos gua itu sampai jam 7 atau 8 gitu. Tapi karena tol macet, akhirnya baru sampai kos jam 9 malam. Dan di kos ada sebungkus mie gacoan yang udah gua pesen dari pagi, udah nunggu sekitar 14 jam lah ya.
Udah basi, ada rasa asam plus sedikit alkohol. Nggak tahu kenapa. Cuma bisa makan pangsitnya, dan bahkan pangsitnya udah selupa ini. Untuk porsi keempat project ini, gue habisin sebesar Rp13.000 dan makan sebanyak 234 kalori. Dan karena udah malam juga, gue memutuskan untuk tidur aja. Gue hari ini pergi ke kantor dan langsung aja order mie gacuan untuk makan siang nanti. Gue order gacuan level 3 karena ya hari ini hari ketiga. Makan gacuan level 3 dari 3. Dan kayaknya ya menurut gue ya, gacuan level 3 itu udah yang paling pas. Udah rambutan gacuan juga unexpectedly enak banget. Gak sangka ternyata biji bola yang berbulu enak juga di mulut. Untuk porsi kelima dalam pertualangan seru ini, gue habisin sebanyak Rp25.000 dan dapetin sebanyak 1.122 kalori. Malamnya karena mau nge-gym, gue santap aja mie yang udah gue beli tadi siang. Dan ini mie home pimpa level 3 yang gue order tadi siang itu jujur aromanya udah bau asem sih. Kayak cabai basi gitu. Tapi gue tetap makan aja karena pertama gue dongo, kedua saya makanan, ketiga gue perlu stamina untuk nge-gym. Dan untuk porsi ke-6 project ini gue habisin Rp13.000 dan menyerap sebanyak 621 kalori. By the way, gue juga sempat mendapatkan respon support yang luar biasa positifnya dari teman-teman dan followers gue. Jujur di hari keempat ini gue udah lumayan enak sama mie. Tapi ya gue gak boleh nyerah lah, udah setengah perjalanan. Dan teman kantor gue juga nanya, apakah gue gak boker setiap harinya? Jawabannya, iya, gue boker setiap hari, 3 kali sehari malahan. Dan mungkin 4 kali biasa kalau gue bangun pas subuh. Bisa dibilang toilet kos gue pernah melihat hari-hari yang lebih cerah dan menyenangkan lah. Hari ini gue berhasil menginfluence semua orang kantor buat makan mie gacuan. Udang rambutan. Terus udang keju. UR. Gue order gacuan level 4 karena ini hari keempat dan 1 porsi siomay. Gacuan level 4 juga masih enak, tapi karena udah 4 hari, gue jadi enak parah. Gue sumpah bingung banget kenapa gue pilih bikin konten seperti ini yang tidak mendidik dan tidak positif. Tapi ya kalau ini entertain kalian ya jangan lupa di subscribe. Porsi ke-7 project ini mengeluarkan biaya sebesar Rp25.000 dan mendapatkan sebanyak 825 kalori. Sorenya gue makan 1 bungkus lagi yang level 4 sebelum pergi ke gym. Sebenarnya sih harusnya biasa-biasa aja ya. Tapi gue beringat kalau hari itu tuh gue leg day. Dan betapa mengerikannya lu leg day pas lagi mules. Bayangin lu lagi squat sambil nahan cepirit. Gak enak banget. Dan jujur di hari keempat ini gue udah mulai mempertanyakan siapakah gue sanggup untuk menyelesaikan tugas ini. Dan untuk porsi ke-8 project ini, gue menghabiskan uang sebesar Rp13.000 untuk mendapatkan 621 kalori. Guys, gue itu orangnya doyan makan ya, obviously. Dan jujur semakin hari nafsu makan gue semakin berkurang. Gue gak tahu apa yang sedang terjadi di dalam perut gue, tapi gue yakin itu bukan hal yang bagus. Hari kelima diawali dengan perasaan yang tidak enak. Ini gue mau marah. Pak, orang yang buat menu mie gacuan itu gak bisa matematika. Day 5 harusnya gue makan yang level 5. Dan karena gak ada way. Jadi dari level 4 langsung lompat ke level 6. Kenapa sih? Kenapa? Terpaksa gue harus memulai hari dengan mie gacuan level 6. Dan karena udah bosan dan gue juga perlu take konten buat Instagram, gue campurin aja mie gacuan ini sama susu rasa strawberry. Rasanya oke juga, pedasnya mendingan. Buat yang penasaran, bisa langsung aja dicek di Instagram gue ya buat full reviewnya. Jujur strawberry ini membantu banget sih, karena udah lama gue nggak ngerasain hal lain selain mie dan cabai. Menu porsi ke-9 ini menghabiskan Rp20.000 dan memberikan gua 771 kalori. Gua jujur takut banget makan mie gacuan level 6 2 porsi. Jadi di hari itu gua cuma makan sekali doang. Dan gua juga emang udah nggak nafsu makan lagi sih sebenarnya. Hari ini gue pergi ke Tangerang lagi buat ketemu teman-teman Dajjal kuliah gue. Sampai Tangerang jam 12 siang. Dan apakah kalian tahu makanan apa yang paling bagus untuk memulai hari kalian? Ya, jawabannya bukan gacuan level 8. By the way, ini gacuan Alsut modern banget sih. Udah canggih, nggak perlu pakai antri. Jadi ini gacuannya udah modern ya? Ya. Udah nggak usah ngantri 18 jam. Langsung duduk, langsung scan tot. Nih, nice. Karena ada promo paket, kami pesan yang itu. Dan pas udah datang, ternyata kalau beli paket ini nggak bisa pilih level. Polos sekali, Pak. Jadi kalau kalian mau level, pesan terpisah ya guys. Level 0 ngasih direkam ya, guys ya. Syukurlah gue bisa makan dulu level 0 dengan tenang. Dan emang gue baru sadar gue harusnya start dari level 0 juga. Dan karena belum puas, gue pesan satu lagi yang level 8. Tapi kok kayak nggak intimidating ya? Bang, telan. Masuk, Bang. Biar tisu anjing. Gue takut banget sumpah karena gue trauma. Cobain dulu sedikit ya. Kalau nggak bisa, kita mungkin nggak bisa.
Cuma ini nggak separah yang dulu, Jing. Aman. Kayak ini, man. Kulit gua merah, tangan gua pukulin. Level 8 dan help. Gue berhasil nyantap level 8 ini dengan santai, dan setelah itu gue menghabiskan hari bersama teman-teman dajal gue. Aman ya? Aman. Porsi ke-10 project ini gue habis sebesar Rp40.000 dan melahap sebanyak 1.862 kalori. Hari ke-7, jujur gue udah malas hidup. Gue udah malas banget pesen mie, makan mie. Gue udah bosan, udah malas, udah capek. Jadi seharian gue diam doang di kamar kos, memikirkan kenapa gue ngelakuin hal ini, kenapa gue ada di titik ini sekarang. Jadi gue skip makan apapun, gue nggak ngelakuin apapun. Lapar pun udah enggak, nafsu makan pun udah hilang. Nah tapi subuhnya gue jujur lapar, jadi gue berangkat aja langsung ke mie gacuan terdekat di kos gue. Oke, sekarang jam 2.30 malam. Kita jalan kaki menuju gacuan terdekat karena lapar. Sepi banget. Gak mungkin malam-malam gini gacuan masih ramai. Jam 2.30 kalau masih ramai itu kacau banget. Tapi berarti kalau subuh di day 7 berarti ini termasuk day 8 bukan? Ah bodo amat lah, gue juga dongok, gue gak bisa hitung juga. Dan ternyata masih ramai aja. Oke, karena udah malam dan gua nggak mau makan yang terlalu pedas, gua pesen aja yang level 6. Cabai bayam 4. Jadi memble. Untuk porsi terakhir petualangan ini, gue mengeluarkan uang sebanyak Rp19.000 dan memakan sebanyak 865 kalori. Oke guys, jadi itu adalah perjalanan 7 hari gue makan gacuan. Udah nggak mau lagi. Itu pengalaman sekali seumur hidup aja, nggak apa-apa. Jadi untuk total 7 hari makan gacuan. Thank you for watching. Kalau emang entertaining, kalian boleh like and subscribe dan share juga ke teman-teman kalian. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya dan dilarang mencoba.